Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Insyaallah kita akan membahas materi tauhid yang mana untuk mempersiapkan ujian azhar maddah tauhid, ya. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu di al-hadisul awal, ayyul islami khair. Hadis yang pertama yaitu Islam yang seperti apa yang terbaik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam yang seperti apa yang terbaik. Faqala tut'imut ta'ama, lalu beliau bersabda, memberikan makanan, yang memberikan makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ma'anil mufradat, makna-makna kosakata. Anna rajulan, artinya adalah bahwasanya seseorang. Disebutkan bahwasanya qila huwa Abu Dzar, dia adalah sahabat Rasulullah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dikatakan juga wa Hani bin Yazid walid Syuraih, adalah Hani bin Yazid, orang tua dari Syuraih. Ayyul islami khair, yakni ayu khisalil Islam, artinya Islam, ciri-ciri Islam yang seperti apa, ya. Au ayu a'malil Islam, atau amal yang bagaimana, atau amal Islam yang mana yang terbaik, ya. Kemudian al-mabahis al-arabiyah, pembahasan linguistik Arab. Tut'imu birrafa, yaitu dengan rafa, i'rabnya, wa huwa fi taqdiri an tut'ima, dia ditakdirkan ke dalam bentuk an tut'ima. Summa huzifa an, lalu an-nya ini dibuang, fasara al-fi'lu marfu'an, kemudian fi'ilnya ini menjadi marfu', tut'imu, ya. Wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wilil masdar, ya. Kemudian an dan fi'ilnya itu menjadi masdar muawwal, ya, ai it'am, yaitu it'am, ya, takdirnya seperti itu. Wal masdar fi mahalli rafa' khabar, sedangkan masdar di sini dalam posisi rafa', yaitu khabar untuk mubtada yang mahzuf, mubtada yang dibuang. Asalnya yaitu ai wa huwa it'amut ta'am. Nah, asalnya adalah yaitu memberikan makanan. Nah, di sini it'amu di sini adalah khabar untuk mubtada yang mahzuf, yaitu huwa, ya. Asalnya begitu. Wal maf'ul tsani mahzuf lit ta'mim, sedangkan maf'ul tsaninya juga dibuang dengan tujuan makna umum yang dapat kita peroleh dari situ. Takdirnya adalah antut emal khalqat ta'ama, engkau memberikan semua makhluk makanan, ya. Jadi al-khalqanya di sini dibuang, berarti maknanya untuk menunjukkan umum, memberikan makan kepada siapa saja, seperti itu. Muslimin kanu, baik dia itu muslimin atau ghairal muslimin, orang yang selain muslim. Wa ghairal adamiyin, selain manusia juga masuk.
ya. Baik dia itu secara fardu, karena al-it'am kal kafarah, memberikan makanan baiknya sifatnya itu wajib seperti menunaikan kafarah atau bernazar, atau sifatnya itu sunnah seperti akikah, ya. Wa taqra'u, ya, bi fathit ta wa dhammil hamzah. Ini pembacaannya taqra'u, ya, merupakan fi'il mudhari dari qara'a. Assalam bin nasbi, ya, dia i'rabnya nasab karena dia menjadi maf'ul dari taqra'u. Ala man arafta wa man lam ta'rif muta'alliq bi taqra'u. Nah, kalimat ini berkaitan dengan fi'il taqra'u, ya. Wa hudhifal a'id fil mawdi'aini lil ilmi bihi. Kemudian a'idnya itu dihapus pada kedua posisi tersebut karena sudah diketahui. Yang asalnya yaitu ala man araftahu wa man lam ta'rifhu minal muslimin, ya. Kepada orang yang engkau mengenalnya, begitu, ya. Wa man lam ta'rifhu, dan orang yang tidak engkau kenal dari orang muslimin. Wa in alimta annahu lam yaruddu, meskipun engkau tahu dia itu tidak menjawab salammu, ya, begitu. Kemudian selanjutnya asyarhu wal bayan, penjelasan dari hadis ini. Yang pertama, al-farqu bainal fadl wal khair, perbedaan antara keutamaan dan kebaikan, yang utama dan yang baik, begitu, ya. Ja'a fil hadis, fi hadis akhar indal Bukhari, disebutkan juga di dalam hadis lain di dalam riwayat Al-Bukhari, berbunyi qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya atau berkata, ayul islami afdal, Islam yang bagaimana yang lebih utama? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, ini terdapat di hadis lain. Wal farqu baina khair wa baina afdal, sedangkan perbedaan antara khair yang terbaik dan yang utama adalah annal fadl, bahwasanya yang utama itu bermakna kasratus sawab, banyaknya ganjaran atau pahala. Fi muqabalatil qillah, yang mana itu adalah lawan dari al-qillah, yaitu sedikit. Wal khair bermakna nafa', sedangkan al khair, kebaikan itu yang terbaik itu adalah dalam artian bermanfaat, ya. Fi muqabalatis syarr, yaitu lawan dari keburukan, asyarr. Wal awwalu minal kammiyah. Jadi yang pertama yaitu al-fadl di sini atau yang lebih utama itu adalah termasuk kategori kammiyah, yaitu kuantitas, ya. Sedangkan wasani yaitu al-khair, yang kebaikan itu yang terbaik itu adalah termasuk kategori yang menunjukkan kaifiyah, yaitu kualitas, ya. Jadi kesimpulannya perbedaan antara fadl dan khair, kalau fadl dia menunjukkan kuantitas, sedangkan al-khair menunjukkan kualitas, ya. Kemudian sababul ikhtilaful jawab ala su'alil wahid. Di sini dijelaskan sebab bedanya jawaban untuk soal yang sama, ya. Soalnya sama tapi jawabnya berbeda. Nah, hasilul jawab, ya, kesimpulannya adalah annahu ikhtalafa li ikhtilafis soal anil afdaliyah wal khairiyah. Karena jawaban itu berbeda dikarenakan perbedaan soal, ya. Soalnya sudah berbeda. Yang pertama itu yang satu menanyakan afdaliyah, yang terbaik, yang lebih utama. Kemudian yang lainnya menanyakan yang terbaik, al-khairiyah.
Nah, itu yang jawaban pertamanya. Kemudian yang kedua, au yuqal ikhtilafil hal as-sa'ilin aw as-sami'in. Jawabannya itu berbeda dikarenakan perbedaan kondisi orang yang bertanya atau perbedaan kondisi orang yang mendengar, gitu ya. Jadi dikarenakan perbedaan itu, otomatis jawabannya juga berbeda. Fa yumkinu ayyurada fil awal. Jadi mungkin bisa kita katakan yang dimaksud untuk hadis yang pertama, yaitu man salimal muslimuna, ya, milisani wa yadihi, itu tahziru man khasya minhul iza biyadihi. Yang dimaksudkan di situ adalah memperingatkan orang yang dikhawatirkan timbul sikap-sikap yang menyakiti, ya, baik dengan tangannya atau dengan lidahnya. Fa'arsyada ilal kafi an zalika, sehingga ia ditunjukkan untuk tidak melakukan hal tersebut, begitu. Wasani targhibu man yurja minhun nafal am. Sedangkan yang kedua dimaksudkan, yaitu hadis yang kedua dimaksudkan targhib, mendorong atau memotivasi, ya, orang yang diharapkan darinya dapat memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat yang umum, baik dengan fi'il, perbuatan, atau dengan ucapan, sehingga dia ditunjuki dengan amalan tersebut, ya, begitu. Nah, di sini dua kondisi yang berbeda, sehingga jawabannya juga berbeda. Kemudian siru ta'bir biqaulihi tut'imu wa qauluhu wa taqra'u, yaitu rahasia kenapa Rasul itu menunjukkan atau mengatakan di dalam hadisnya itu tut'imu, kenapa tidak yang lain, ya, dan juga kenapa taqra'u, kenapa tidak yang lain. Di sini lam yaqulun nabi tu'kilut ta'am. Di sini kenapa Nabi tidak mengatakan di dalam hadis ini misalnya tu'kilu, ya, kenapa, atau yang sejenisnya. Li'anna lafzal it'am am yatanawalul akal, karena lafaz it'am itu yut'imu, dia itu umum, cakupannya umum, ya. Dia mencakup al-akal, memberi makan, makanan, memberi minum, watazawuk, ya, dan memberikan rasa, gitu. Qala ta'ala wa man lam yut'imhu ay yuzikhu. Nah, di sini dalil dari Al-Qur'an bahwasanya it'am itu bermakna yuzikhu, merasakan, gitu, ya. Wa bi umumihi yatanawalud dhiyafah. Nah, dan juga dengan keumumannya ini juga mencakup jamuan tamu, penjamuan tamu, begitu. Wasairul walaim, begitu juga walimah juga masuk ke dalam it'am, ya, memberikan makan. Wa it'amul fuqara wa ghairihim, dan juga memberikan makan kepada orang fakir, ya, masuk juga ke dalam hadis ini. Nah, itu kenapa disebutkan dengan kata tut'imu, begitu, ya. Walam yakul, dan Nabi SAW juga tidak mengatakan wa tusallimu, ya, tetapi beliau menyebutkan taqra'u. Kenapa? Li'ajli an yatanawala salama man arsala khitaban ila ahadin, dengan tujuan untuk mencakup salam orang yang memberikan salam kepada seseorang, yang mana di sana dia menyampaikan salam kepadanya, ya, atau kepada orang lain. Berarti nitip salam itu juga masuk ke dalam lafaz taqra'u, ya. Jadi intinya atau kesimpulannya, taqra'u itu lebih umum daripada kata tusallim, gitu, ya. Kemudian sababu takhsis an-nabi li hataini khaslatain, sebab
Nabi mengkhususkan dua sifat ini, begitu ya. Kenapa? Yang pertama, alasannya lima fihi ma minal jama' bainal makarimil maliyah kata'am, dikarenakan keduanya itu terdapat atau mengumpulkan antara akhlak yang baik dalam segi materi, ya, mal, dalam hal ini adalah at-ta'am, memberikan makan, dan wal akhlakiyah, akhlak yang berupa budi pekerti, begitu, yaitu dalam hal ini mengucapkan salam. Kemudian yang kedua alasannya li syiddatil hajah lit ta'am fi zalikal waqt, dikarenakan pada waktu itu sangat butuh kepada makanan, begitu ya. Lima kanu fihi minal jahad, karena kan kondisi mereka berupa kesusahan, ya. Wakilatu zatil yad, dan sedikitnya bantuan, walis salami lima kana yasudu bainahum minal furqah wal hisam. Nah, terus kenapa di sini disebutkan salam? Dikarenakan di antara mereka pada saat itu banyak terjadi perpecahan dan perseteruan, begitu ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, li maslahat ta'lif bainal qulub, karena di sana terdapat maslahat untuk menyatukan hati mereka sehingga mereka bersatu, seperti itu. Wa yadullu ala zalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini tunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kedua sifat ini ketika awwala ma dakhala al-Madinah, ketika beliau masuk pertama kali di kota Madinah. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Salam, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala, beliau bersabda, lamma qadima Rasulullah, beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wa kana awwal syai'in takallama bihi, hal yang diucapkan beliau adalah an qala ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salama, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makanan, wasallu wan nas sunyam, dan salatlah sedangkan manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau atau kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat, ya. Kemudian pembahasan yang terakhir, ma yursyidu ilaihil hadis, apa yang ditunjuki oleh hadis ini. Yang pertama adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi, semangatnya Nabi atau semangatnya Nabi dalam mengajarkan umatnya. Kemudian yang kedua, fadlu it'amit ta'am fil Islam, keutamaan memberikan makanan di dalam Islam. Wa kaunuhu min afdhalil a'mal, dan statusnya yang merupakan amal yang paling utama. Yang ketiga, al-hadu ala itilafil qulub, ya, motivasi atau dorongan untuk bersatu, menyatukan hati, ya, wastijlab mawadatiha, dan memperoleh rasa cintanya. Kemudian yang keempat, fadlu ifsya'is salam, keutamaan menyebarkan salam. Dan yang kelima, al-hasu ala khafdil janah lil muslimin, anjuran untuk rendah hati kepada orang-orang muslim dan bersifat tawadhu, ya. Demikianlah pembahasan hadis yang pertama. Allahul musta'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.